ini saya dan rekan-rekan saya sedang melakukan tugas mata kuliah dakwah digital. Pembahasan kali ini akan ditemani oleh saudara Aden dan saudara Rizky Aden. Berarti dia juga yang segitu dong kan? Iya, baru segitu lah ya. Jadi gimana ini? Pak Syuhud dulu ketauhidan sama Vicky sama satu lagi Tasawuf. Yang mau tanya ketauhidan itu lu semua. Iya, tauhid tanya. Tauhid Jadi materi ini jadi materi ini inti ilmu keislaman. iya sama. Islam. Nanti baru cara penyiarannya buat digital kan. Nah intinya 3 itu dalam Islam ada iman, Islam, ihsan. Kalau kata bapaknya dulu itil, tahu nggak itil? Apa itu? Iman tanpa Islam blunder. Oh. Anjir. Jadi bapaknya udah mulai keluar ya? iya biasa. Jadi bapak gue Ya kan ada traveling ini. Enggak gitu. yang gue tanyain ke lu nih ya tentang keimanan. Katanya dulu lu pernah ini jadi orang Kristen. Wah, Gue dengar sih banyak yang ngomong gitu kan. enggak. Oh enggak. Saya pure Islam dari lahir. Lu kapan emang lu masuk Islam? Kalau menurut apa ya, secara keagamaan itu ya kita dari lahir karena kita itu keturunan Islam. Dari lahir. Iya. Emang lu syarat Islam apa kan syahadat? Iya, sebenarnya. Kapan lu syahadat? Emang pas baru lahir lu syahadat kan enggak? Iya, enggak juga sih. Tapi kan kita kan sebagai keturunan mayoritas orang Islam, kedua orang tua kita kan Islam, jadi kita tuh ya Islam. Ketika syarat Islam adalah membaca syahadat, Iya. terus mayoritas orang ketika ditanya, lu masuk Islam kapan? Weh dari lahir. Nah, ketika kapan baca syahadatnya? Nah, orang itu tanpa diketahui. Nah, berarti keislamannya dipertanyakan dong. Sedangkan syarat masuk Islam aja kan membaca syahadat, gitu kan? Ya. Kalau secara syariat yang gue tahu ya, Iya, syarat-syarat itu gimana? dari fikih itu secara syariat kita sudah Islam keturunan. Iya, betul. Tapi belum masuk Islam secara kafah. Betul. Dalilnya apa saudara? Masuk Islam secara sempurna. Dulu Islam. Rukul fisilmi kafah. Masuk Islamlah kalian secara sempurna. Jadi maksudnya sempurna itu apa? Apa saudara-saudara? Tauhid, ngaji. Itu menurut orang Amerika. Iya. Nanti lu Nanti di kita pembahasan tasawuf dijelasin lah apa itu talqin. Ya, masuk Islam secara kafah itu talqin kata orang Amerika. Yang gue tahu ya. Di situ mereka mendapat ijazah masuk Islam secara sempurna, kafah itu sempurna. Tapi mungkin beda cerita. Kalau lu sekarang agama lu Islam, Iya. beda cerita kalau lu Kristiani. Gimana cara lu misalkan masuk Kristiani? Wah, itu kurang paham. Tapi setahu saya karena melihat teman gitu, itu tuh kita tuh apa ya? Sejak lahirnya itu bukan sejak lahir. Anjir, sejak lahir lu Kristen aja. Kalau gitu juga, maksudnya kayak mereka tuh dibaptis di usia balitanya. Yang Lu pernah lihat proses pembaptisan? Good. gua belum sih, paling seliwer aja di TikTok. Nah, di sosmed ya. di dalam agama Kristen aja ada ya, pendeklarasian Kristen dengan cara baptis. Oh, benar juga Nah, ya. sedangkan Islam pendeklarasian Islamnya bagaimana nih? Iya ya, kalau lu mau masuk Kristen lu baptis. Baptis. Gitu. Pas baru lahir dibaptis ya. Baru lahir Betul. dibaptis. Ada kan di Islam tuh kayaknya. Cara lu Sama. jadi Kristen aja gitu ya. Kristiani aja ngerti loh masalah gitu. Jadi kita harus kritis sebagai mahasiswa kan masuk Islam ya kalau lu keturunan Islam bang ya belum sempurna. kurang Iya, jadi ada caranya. Nah, ntar ada proses talqin. Nah, kalau itu kan dari Kristiani ya. Iya. Gue mau nanya ke lu kalau misalkan Buddha gimana tuh? Kalau dulu gue baru tahu gue orang Islam aja. Oh iya. Kan kita nggak bahas ini bukan masalah bahas Iya. Islam doang. Gitu. Jadi banyak agama. Lu tahu kan berapa agama di Indonesia? Yan? Ada banyak. Kira-kira lu bisa sebutin berapa? Ada
Ada 6. 6. Oh, banyak juga ya. Banyak. Negara Bahkan itu kalau yang terdaftar secara resmi kan. Banyak. Masih diakui. tapi ada juga yang nggak punya agama, cowok namanya apa sih? Ateis. Ateis. Iya, ateis tuh punya agama dia. Parah ya. Ya, makanya banyak orang bunuh diri kali ya, gara-gara mereka nggak bertuhan, nggak punya keyakinan. Tapi kenapa ya orang-orang yang tidak bertuhan itu pikirannya lebih luas? Iya, kayak negara Cina, Negara Jepang. Cina, Jepang dia tuh rata-rata Lebih maju ya. Iya, karena dia Kenapa nggak, itu? karena dia nggak mikirin Tuhan mungkin ya kan. Terlalu Dia mikirnya ke jauh. dunia, benar. Gimana caranya memajuin bangsanya, masyarakat. Tapi pernah nggak sih berpikir ketika orang ateis aja yang tidak berketuhanan dia lebih maju dari kita? Ya. Apakah dengan adanya Tuhan itu nih kita mempunyai keterbatasan dalam berpikir? Jadi Iya. apakah itu faktor yang membuat kita kurang maju dalam hal Tersebut. tersebut? Baik dari teknologi maupun apapun itulah. Jadi lu beranggapan bahwasanya Tuhan itu penghambat menurut lu? Enggak, itu Enggak begitu. sejak perbandingan aja gitu, menjadi sebuah perbandingan gitu. Iya ya. Kenapa gitu? Kenapa? Kalau lu ya, gue mau lihat pendapat lu dulu. Kata gue ya nggak mau mengalami sih. Soalnya ada juga ya tuh orang yang bertuhan gitu, lebih maju gitu. Ada juga. Lebih kaya. Contohnya juga banyak. Kayak siapa tuh yang contohnya bertuhan kayak? Wah. Tapi ini berlaku kata gua cuma zaman sekarang aja sih deh. Iya. Soal kita lihat ke belakang ya, kita kembali lagi ke belakang. Banyak ilmuwan-ilmuwan tuh dari orang Islam. Iya. Yang berketuhanan. Nabi juga ada. Iya. Ibnu Ibnu Sina. Kayak Ibnu Sina, dia Ibnu bisa Sulaiman. menjelaskan sebuah Dia punya kerajaan. Buku tentang pengobatan, pengobatan. kedokteran gitu. Tapi sayangnya malah diambil alih sama orang Kristiani apa gitu. Jadi emang banyak sih potensial orang Islam yang dibimbingkan. Itu ada sejarahnya tuh di buku filsuf apa gitu. Lupa saya pernah baca. Dia ngebahas tentang orang Islam zaman dulu nih ya. Iya. Ada orang pintar dikit dibunuh. Wah, bahaya dong. Iya. Jadi itu Misalkan lu pintar, lu ngajarin agama misalkan, lu ngajarin ngaji orang dibunuh sama orang Kristen. Soalnya lu menistakan Tuhan kan. Bahaya sih orang yang dulu. Untung lu lahirnya juga sekarang gitu kan, bisa tumbuh gede gini kan. tumbuh lebih baik. Ya cari pak. Lanjut. Ya, itulah ketuhanannya. Tapi kadang lu pernah gua berpikir ya, gua nggak percaya Tuhan waktu gua kecil itu. Gua jujur ya, face to face kalian. Sebab ateis berarti. Iya, Tuhan. Mana sih Tuhan? Gak ada. Coba lu pengen, gua waktu kecil pikirnya gitu kan. Tuhan gak ada. Kristen masa takut? Gua pikirnya gitu kan. Iya. Kristen masa takut? Goblok apa gimana? Islam gak ada Tuhan. Kemana? Ngapain tiap kali gua sholat? Gua pikirnya gitu kan. Iya. Buddha patung juga bisa gerak enggak? Ngasih mukjizat juga ke gua. Iya. Terus di mana Tuhan? Makanya gua dulu mungkin pas kecil gua ada ateis lah katanya. Iya. Ya menurut lu gimana itu? Bisa lu mempercayai gua, meyakinkan gua. Gua kan punya keyakinan tersendiri. Pas kapan gitu gua baru yakin oh ini ada Tuhan ternyata di sini. Oh kerasa ini ada Tuhan. Coba kalau lu meyakinkan gua, yang waktu itu pas gua masih kecil, gua belum punya keyakinan gitu kan. Gimana lu yakinin gua? Menurut gue bukan dari keyakinan sih ya. Menurut gue dari suatu kejadian yang membuat lu kayak merasa apa ya, entah dari putus asa, entah dari apa ya, kayak ajal mau menjemput gitulah. Mati gua. Nah, jadi tuh kadang tuh kita kayak apa ya, tiba-tiba diri kita sendiri tuh jadi keinget adanya sosok Tuhan yang menolong kehidupan kita. Kalau itu menurut lu, Kalau menurut gimana lu meyakinkan gua supaya bertuhan ketika masih kecil gua? Itu posisi lu masih kecil umur berapa? Umur 6 tahun, 7 tahun mungkin. Belum masuk SD lagi ya. Kalau mungkin ya umuran segitu tuh kalau misalnya. Tapi gua itu disuruh sholat sama bapak gua. Jadi lu ikut-ikut aja sholat. Ikut-ikut aja gitu. Nah, intinya dia udah ada pedoman. cuma ikut-ikut aja. Iya. Cuma dalam segi pola pikir dia udah ada gitu Iya. pikiran gua.
siapa sih kita teh nyembah siapa gitu. Mungkin ya kalau menurut gua nih ya, ketika dia mengalami situasi yang bimbang mencari Tuhannya siapa gitu, mungkin harus ada peranan orang tua yang mengasih pemahaman. Ya kadang kan ketika anak kecil itu kan pikirannya masih labil, dia harus jadi ini ideologi yang harus terjun deh, ini dari siapa gitu. Mungkin kan madrasatul ula kan orang tua gitu. Mungkin orang tua ada yang udah bagus nih ngajarin sholat atau apa. Mungkin secara penjelasannya kurang. Kata gua gitu. Ini kita sholat, inti dari sholat itu apa? Kita sholat menyembah Allah. Ya Allah itu goib gitu. Tidak terlihat gitu. Hakikatnya kita ketika ada manusia dan yang menciptakan. Sebenarnya anak kecil itu dikasih analogi-analogi yang mudah aja gitu. Pasti dia ini. Kalau kita kasih pemahamannya yang agak terlalu tinggi ya dia kabur kemana aja pikirannya gitu. Contohnya gini nih, adanya Tuhan, adanya kursi ada nih, ada yang bikinnya gitu. Contohnya aja gitu. Nah sama dengan kita gitu. Adanya manusia berarti ada yang bikin gitu. Adanya bumi berarti ada yang bikin. Nah gitu. Jadi kasih pemahaman yang mudah dicerna itu. Terkadang anak kecil lebih, makanya metode anak kecil kan belajarnya dengan gambar, secara visual. Lebih menarik gitu ya. Jadi metode dalam otaknya mudah untuk dimengerti gitu. Gue mulai meyakini adanya Tuhan gitu ya. Itu gimana itu? Ketika gue udah masuk SD, gue lihat video ada orang debat, orang Islam sama orang Kristiani. Kristianinya itu postur, orang Islam. Orang Islam itu dia ceritanya gini. Ada orang Islam mimpi, ada orang seperti macan, marah-marah. Gak ada yang bisa ngadepin dia kecuali dirinya sendiri. Orang Islam itu namanya Sulaiman bin Hadar kalau nggak salah. Si Sulaiman ini dia nyamperin lah ke orang itu, kan gak ada yang berani lawan. Mana Tuhan kan? Tuhan. Dia langsung ngomongin ya. Akhirnya dia nyamperin, cuma dia yang bisa orang itu, si postur itu yang nggak percaya. Kata dia, Tuhan mana? Bisa tunjukin saya? Kalau ada, mana buktinya? Terus kenapa orang disiksa pas di neraka menggunakan api, sedangkan setan terbuat dari api? Gimana cara nyiksanya? Gitu kan? Nah, terus udahlah itu dua yang masih gue. Kata si orang ini yang Islam ini, dia ngomong ke poster itu, lu punya otak gak? Anjir, lu lagi datang kan? Iya, lu lagi datang. Lu punya otak gak? Iya lu punya. Mana otak lu? Gak ada. Ada dalam otak kepala gua. Mana otak lu? Tunjukin gua sekarang. Gak bisa lah. Gak bisa lah kata dia. Sama kayak Tuhan. Lu gak bakal bisa lihat Tuhan sekarang. Nanti lu bisa melihat Tuhan kalau ada prosesnya. Kalau lu udah mati gitu kan. Kalau otak lu dibelah bisa lu lihat otak lu sama. Kalau mata lu dibelah melihat apa namanya? Mata yang sudah terbuka itu lu apa sih? Yang sudah kebuka kayak masa abah Basiroknya sudah terbuka gitu kan. Bisa melihat langit langsung. Bisa melihat Tuhan. Orang hijabnya Tuhan itu beribu-ribu hijab gitu. Iya benar. Dibuka satu aja matanya udah perih. Nabi Musa ya. Nah, terus gimana kalau setan disiksa di neraka? Kan dia terbuat dari api. Coba sini muka lu. Kata orang itu kan. Kamu Tampar dia. Iyalah. Sakit gak? Sakit. Ya sakit anjing gitu. Sakit itu dia. Loh, kok sakit? Kan lu terbuat dari tanah. Muka lu tanah, tangan lu tanah. Iya, kenapa lu sakit? Iya sama kayak gitu. Setan itu terbuat dari api. Bagus juga sih. Iya benar juga. Dia pikirnya berpikirnya Iya, makanya. Iya. Benar. Jadi sakit gitu kan. Iya. Nah, gua dari situ mulai lah meyakinkan, oh, jadi begini ya konsepnya ketuhanan Islam. Konsep simple ya. Iya yang bisa gue lihat dan banyak cerita-cerita Nabi lah yang bisa dipercaya. Itu kan gue punya tuh buku cerita 31 kisah Nabi segini-gini nih. Waktu gue kecil tuh gue sering baca kisah Nabi Nuh. Nggak ada yang percaya kan sama dia. Gara-gara anjir sampai siapanya istrinya ya. Istri apa namanya? Istri sama anaknya juga. Istri sama anaknya. Gak percaya sama Nabi Nuh. Kanan. Oh si Kanan, oh, benar.
itu kan yang tenggelam ya. Ya itu gak percaya sama Nabi Nuh kan, akhirnya tenggelam ya. Kan ada filmnya tuh ya. Ya Animasi. ya. Nah, nonton dikit. Nabi Musa menbelah lautan. Habis itu, oh itu mukjizat Tuhan gitu kan. Baru gue percaya. Kalau lo sendiri di umur berapa lu respon gitu? Lu tahu ini dunia, oh ini Tuhan gua. Di umur berapa Pak? Baru-baru ini sih. Enggak. Kalau lu ya dari lu dulu. Wah, berapa ya? Ini dari kecil. Dari kecil udah ngerti Tuhan gitu. Wah, enggak gitu juga. Terus Tapi ya tahu gitu. ya gimana tuh? Menurut aku. Ya, lu. Kapan lu respon dong di dunia yang lu ngerti, paham bahwasanya ini coklat, ini tai gitu? Gue ya jujur ya, gue sadar ingat hidup gitu ya. Iya, Umur 5 tahun ya. ya tahun. Masih TK. Maksudnya deh umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah saya nggak ingat gitu. Iya, gue juga gitu. Memorinya tuh pada hilang, ya pada Iya. kemana gitu. Karena kata kedokteran, nah itu kita belum respon ke dunia. Jadi otaknya masih otak anak kecil yang suka main dulu. Belum ngerti yang benar, belum balik kalau bahasa Islam mah. Kalau udah balik, nah baru lu udah dikenai dosa kayak gitu. Kalau misalkan lu nggak sholat kayak ini, kalau udah balik. Gue mungkin ya pas responsif sadar akan keislaman itu umur 5 tahun. Sejak diajak pengajian sama almarhum kakak gue. Gue sadar gitu, diajak pengajian secara rasa kesini. Nah, walaupun gue belum ngerti apa itu saya mursyid, guru mursyid, menagih ini kayak pengajian apa. Tapi dengan seiringnya waktu, lambat laun gue ngerti. Oh ini pelajaran kita harus bertoliko untuk mengenalkan diri kepada Allah. Walaupun gue ya belum ya secara ilmu keagamaan gue kurang gitu, orang masih SD gitu. Tapi ya seiringnya saya sering ikut almarhum kakak saya lama laun ngerti gitu. Kayak itu yang diajarkan di dalam toliko itu gitu. Jadi gue ngerti keislaman apa gitu. Jadi responsif gue. Jadi intinya responsif gue akan keislaman ketika gue diajak pengajian oleh almarhum kakak gue. Gue tidak sekritis Aden sih yang mempertanyakan ketuhanan kayak Nabi Ibrahim. Sampai sempat mau jadi ateis gitu. Namanya juga gue masih kecil tuh, belum respon itu mungkin. Tapi gue salut sih sama pola pikir lu. Ya. Udah sampai sana. Sampai sana. Ya sekarang kita udah beres nih kan masalah Tuhanan ya. Sekarang gue mau masalah fikih. Tugasnya, kalau kan fikih juga. Itu gimana? Fikih, bisa 10 menit baru sama ini di media digital. Kalau fikih, gue mau nanya kalau ini. Kan gue pernah ya sholat, enggak. Gimana hukumnya nyuruh orang sholat? Gimana hukumnya nyuruh orang sholat? Lo salah. Lo sholat? Lu maju. Lu lagi sholat, lu disuruh. Oke. Jos bapak. Ya itulah. Masalah sholat tuh banyak ngerti itu kalau bab fikih itu di pas lu ngaji apa? Lu pernah ngaji gak sih? Pernah. Ngaji masalah kajian fikih Pernah. tentang sholat. Kalau lu kan alumni sini kan? Lu di sini yang Dari SMP, dari apa apa ya? SMA sih. Dari SMA maksudnya. SMA masuk sini. Oh, bareng Mas Dewi berarti ya. Oh, udah lama satu kita ya. Nah, ngerti sama Ojan. Iya. Kemudian mau dari MTS dia. Oh, dia lebih Berarti dia lebih kolot aja lebih tua kerongkongan. Jadi kalau lu udah ngaji fikih apa aja tuh yang pernah lu kaji selama di sini? Yang pertama ya ilmu dasar itu ya gua dulu ngaji Sampina. Pina. Pas MTS gua ngaji Sampina. Terus Fathul Qorib. Terus sempet tuh gua ngaji Sapinati. Sapinati. Ya. Sapinati sama. Ada Sapinati itu jadi kita jadi ngapalin kitab Sapina. Nanti Oh. tapi dalam bentuk logatan. Bet apa enggak? Logatan. Jadi itu metode dari masih dari program Selati juga sih. Oh. Jadi gua ngaji dasarnya dulu di situ.
tahu dasar-dasar bikin. Oh, waktu gua SD masih belum masuk pesantren ya, sholat ya karena ikut sholat aja. Iya. Kadang gua sholat air wudhu masih ada dari sholat. Kalau lu sendirian Wah, pernah ngaji kajian kitab fikih apa itu ya? gue pernah, tapi yang paling berkenan ngaji kitab itu kitab apa itu ya? Itu iya. Bukan. Kalau itu fikih dewasa loh. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu bukan fikih aja. Apa Itu ya? tafsir. Tafsir. Tapi kan kan itu juga menjelaskan inilah. ada sih fikihnya dikit palingan. Yang benar-benar pure fikih. Paling aja sih. Sila. Sabina. Lu pernah ngaji berarti dulu? Lu dulu mondok apa gimana ya? Gua kan nggak tahu asal usul blog lu gimana. Mondok gua. Mondok? Mondok. Gimana mondok? Wah. Mondok dulu orang juga bisa sih. Iya benar juga ya. Mondok mah di orang juga bisa. Iya, sana gitu. Ada di pesantren di Sgolunda ada di Modern. seni. Modern. Biasanya modern mah ini ya. Kalau dalam kajian kitab kuning jarang gitu. Jadi dia metodenya metode jadi kayak kitab-kitab praktis gitu modern. Enggak juga sih. Gua dari modern, tapi modern gua salafi. Oh, modern salafi. Iya, Jadi salafi. Soalnya apa yang tiba? Soalnya Hmm. guru gua itu kolab. Kemarin kan gua sempat ke itu gua ke rumah guru gua, diomelin gua kayak, "Kamu bukannya ikutan latihan malah ke tempat guru kamu." Kemarin nih gua cerita ya. Gimana? Kayak ikutan latihan KA gitu kan bahasa Inggris aja kayak pusing gitu kan. Aja cerain. Langsung gue aing kangen guru aing pengen lanjut ketemu gitu kan. Pas gue nyampe ke tempat guru gua enggak ada guru baca tajwid lagi-lagi. Nah, di pondok gua itu basisnya modern tasawuf. Modern tasawuf. Itu di sini. Itu di sini modern tasawuf. Beda. Modern ini salafiyah. Hmm. Nah, modern itu dia lebih identik kedisiplinannya. Kedisiplinan program kayak ngajinya pagi, siang, sore. Kalau di sana mah pagi, sore, malam. Kalau paginya ngaji kitab, habis subuh tuh. Iya benar. Habis subuh sampai jam 7 atau jam 8. Iya benar. Baru sorenya sorogan. Iya benar. Sorogan kitab kayak kita hafalan apa gitu kan kayak. Biasanya sekali ngaji itu 2 kitab, 3 kitab ganti udah beres nih. Oh, alam sholat. Nanti kitab yang ini gitu. Itu salah gitu kan. Iya benar. Kalau ada rumah sistemnya. Nah, pas malamnya ngaji lagi, ngaji kitab yang lain gitu. Nah, kalau salafinya itu suruh ngapal, suruh ini. Karena modern itu biasanya ada bahasa di situ. Bahasa Inggris, Arab gitu kan. Kayak yo, syurah. Iya, cepat tuh pada ke kelas. Syurah ya faslu. Hurry up, go to classroom. Jadi kalau modern itu cenderung lebih produktif ya dalam Iya. segi kegiatannya. Iya, Kalau tersusun lah. Harus susun struktural. kalau gua boleh jujur ya di sini rasa itu belum terlalu modern, lebih ke tasawuf. Iya. Modernnya belum. Iya. Karena modern sendiri itu lebih strukturalnya lebih rapi. Pengurusnya itu dari santri. Nah, dan misalkan nggak jadi pengurus mungkin nganggur ya kan, nggak ada tempat khidmat, nganggur mungkin kita. Anjir, nggak apa-apain sama Bahkan ya. bukan dari struktural ke anggotanya juga. Iya. Ke tempat Itu di fasilitas juga. mempengaruhi. Oke, next. Kembali Kembali ke masalah fikih ya. ke masalah kita. Nah, Gue boleh bertanya guys. ya kenapa? Jadi apa sih hal yang paling berpengaruh terhadap ibadah lu nih ketika lu udah ngaji berbagai macam kitab fikih? Sedangkan nih fikih itu banyak banget alirannya nih. Ya. Imam mazhabnya juga banyak gitu. Ya. Setelah lu mempelajari berbanyak kajian kitab fikih, apa sih yang paling berpengaruh terhadap kehidupan lu? Sebenarnya kedengeran kali ya. Oh, rekaman lu rekam? Enggak mungkin. Jadi ya kajian fikih kan banyak mazhab ya, gua pernah tahu ya. Ada namanya kitab Madhaibul Arba'ah, pembandingan 4 mazhab. Misalkan lu boleh nih ngegunain tai sapi. Tai sapinya najis ya kalau Imam Syafi'i. Nah, kan
Islam, tapi di India mah ada kan yang orang pakai tai sapi gitu. Buat Banyak lah. Buat masuk. pembangunan. Iya. Nah, kalau menurut Imam Hambali itu tai sapi boleh buat pembangunan. Karena tujuannya untuk memperkuat bangunan tersebut pakai tai sapi gitu. Ibaratnya semen tai sapi itu. Karena ada beda juga kayak Imam Syafi'i sama Imam Maliki tentang misalkan kita nyentuh cewek batal wudhunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki itu batal. Biasanya ketika kita haji kita kan itu tutup. Iya kok. Tawaf kan bersentuhan aja ya kalau banyak orang. Iya. Kita tuh harus ganti mazhab kata guru gua yang dari Cirebon. Emang boleh gitu langsung kayak asal. Ya kalau misalkan lu tawaf Iya. itu masih mazhab Imam Syafi'i. Lu batal wudhunya kalau kena cewek. Ya. Tapi kalau lu ganti mazhab dulu kan untuk mencegah lah sesuatu yang nggak diinginkan kayak batal wudhu itu terjadi. Jadi lu ganti mazhab di situ. Niat saya ganti mazhab Maliki karena Allah udah gitu aja cukup cok. Ya baru lu tahu tuh kalau kena cewek gak batal. Kecuali lu memang megang anunya cewek. Ya iyalah. Ya. Anunya cewek atau anunya lu gitu batal. Tapi kenapa ya? Kan sumber fikih itu Al-Quran, Al-Hadis. Iya. Sumbernya cuma dua. Ya sumbernya itu Al-Quran sama Hadis. Tapi kenapa gitu? Sampai beda-beda. Ada mazhab, bahkan ada 4 mazhab gitu, pemahaman gitu. Sedangkan sumbernya cuma dua gitu. Nih, gua mau kasih analogi tuh. Ini apa? HP. HP gitu. Nah, satu-satu. Iya. Buat lu, HP gunanya apa? Banyak kegunaannya. Salah satu aja lah. Ya buat editing gitu. Editing. Kalau lu kan ini HP buat apa? Ya salah satunya yang terutama di HP kata gua komunikasi. Nah, beda nggak? Beda. Iya, sama kayak mazhab. Beda orang, beda pemikiran. Kalau lu mau ngikut yang ini, tapi semuanya benar, gak ada salah gitu. Iya, benar. Karena perbedaan itu adalah suatu lah. Kenapa lu beda pemikiran tadi? Ini kata lu buat editing, ini kata lu buat komunikasi. Sama, salah nggak? Enggak sama. Dia salah kan? Bener. Bener. Iya sama kayak gitu cok. Pemikiran imam-imam zaman dulu, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu sama pemikirannya. Cuma beda pemahaman. Yang dipikirin bener nih buat umat. Ini umat misalkan ini kayak gini. Nah akhirnya apa kan? Pas misalkan jadi Imam Syafi'i, ini misalkan batal wudhunya karena lu gak boleh megang lawan jenis mahram kan. Mahram itu haram. Bukan mahram. Beda ya, bukan mahram sama bukan muhrim. Kalau mahram itu lebih ke identik orang yang boleh dinikahi. Kalau bukan mahram itu bisa dinikahi. Nah, gitulah. Kalau muhrim kan banyak orang Indo ngomongnya muhrim. Kalau muhrim itu sebenarnya bukan orang yang bisa kita sebut gitu. Tapi muhrim itu orang yang lagi ihram. Muhrim namanya. Dari kata wazan fa'ilun, muhrimun. Iya. Ya, jadi kenapa ya imam zaman dulu tuh pada beda pemikirannya? Karena di dalil Quran begini. Jadi beda kayak misalkan ada hadis tentang semisalkan tidak karena apa ya? Wadah tuh apa wadah? Pokoknya ada hadis Nabi tentang wadah. Jikalau ada wadah kalian, tempat makan atau apa itu wadah kalian dijilat oleh anjing, maka basuhlah wadah tersebut menggunakan tanah. Jilatkah? Jika dijilat anjing maka basuhlah dengan tanah. Nah, menurut lu gimana? Kenapa harus dibasuh dengan tanah? Berarti anjing najis dong air liurnya. Iya. Nah, itu kata Imam Maliki. Nah, kalau berarti kita cuma nggak boleh kena air liur anjing, berarti kita boleh megang anjing. Nah, itu kata Imam Maliki. Kalau kata Imam Syafi'i lebih kritis lagi. Kata Imam Syafi'i gini, air liurnya aja nggak boleh. Kayak filsuf kan? Air liurnya aja nggak boleh. Berarti air yang keluar dari badannya juga nggak boleh. Air keringat. Iya, keringat anjing. Mandi bukan Makanya juga sama. walah mal khinzir wal kalbi kan haram kan? Daging anjing, babi itu haram. Nah, dagingnya itu haram. Berarti kulit semua air liur, darah keringatnya anjing yang diinjak anjing itu haram kata Imam Syafi'i gitu. Makanya kita nggak boleh megang anjing dulu kalau nggak dari Imam Syafi'i. Tapi kan banyak tuh lokal selebriti pun ada
yang dia agama Islam tapi punya anjing itu Iya. gimana? Tapi coba lu lihat, lu analisis nih, itu orang artis itu Iya. dia pas megang anjing itu pakai sarung tangan apa enggak? Gua rata-rata lihat pada pakai sarung tangan yang Islam. Oh. Kalau yang Kristen mah megang biasa kan. Iya. Langsung lurus. Tapi kan walaupun dengan apa ya sarung tangan pun kan dia Sarung tangannya najis, tetap iya Islam. otomatis. Ya, lu pasti ada sarung tangan itu khusus untuk anjing gitu. Tapi sih ada juga yang Tapi bilang, bisa jadi itu beda badan, badannya Maliki. Yang jadi air liurnya aja yang najis itu. Oh iya. Bisa berubah mana kan? Gue bilang kan kayak tadinya. Nah, gue dulu pernah ya dikejar anjing gue. Lu pernah nggak sih dikejar anjing? Wah, gak pernah. Gak pernah lu. Gak pernah. Coba pernah. Belum pernah. Anjir, lu pernah dikejar pernah anjing? gua pulang sekolah kerja anjing. Iya anjing. Gua takut sama anjing bukan karena takut digigitnya, tapi takut sama najisnya. Sebenarnya gua gitu aja. Oh, Gua jadi pernah. bukan karena takutnya. Bukan karena takut digigit atau gimana, tapi takut najisnya itu loh. Anjir, lu udah tahu najis ya. Gue takut digigit. Waktu itu gue masih kecil ya. Iya. Pulang sekolah. Kamu Rumah tahu gua- sendiri kan? Iya, nih itu gue punya cerita rumah gue perubahan dulu kan. Iya. Anjing nih, buat rumah berat makanya gue paling takut misalkan naik motor nih gue jadi teman gue, aden, anjing kan nggak gue dia kan, anjing konyol anjing, lah anjingnya ngejar gue paling panik. Nah, di sisi lain karena gue punya trauma pas lagi kecil, pas SD gue pulang sekolah, Iya. pas 3 atau pas 4 gitu ya, gue pulang sekolah ada anjing kan, dia itu dirantai cok, bukan dirantai lah ditali, rantai mah kalau dia putus ditali. Iya. Di gerbang gua ngeriin kan gua ledekin ini udah gua gituin anjingnya anjing kata gua loncat cok dari gerbang dari diam kayak kita pas langsung dari gerbang anjing kamu Itu lu posisi sendiri atau sendiri gua pulang sekolah jalannya datar kan habis datar turun gua pengen balik udah gak ada warga kan anjing udah sepi warga lagi pada kosong siang-siangan gue pulang sekolah kan siang ya biasa jaman dulu anjir dikejar gue udah bilang anjing ini gue lari udah sekencang mungkin anjingnya udah di depan gue cok cepet banget udah dihadang berarti ya? soalnya kaki gue masih pendek waktu itu cok kalau sekarang mah udah kencang lah kan larinya anjir udah dari depan balik lagi gue bilang anjing tas gue digigit kena anjir Tapi lu gak digigit. enggak aman gue gak digigit tapi kan nangis gue kan anjing anjing bangsat gitu. Woi, ada bapak-bapak kan yang anjing. Seperti kami datang. Set, bapak. Masih bisa hidup. Ya, anjir. Itu pengalaman gue kecil lah di anjing. Paling gak suka gue anjing gitu anjing. Tapi kalau lagi main sama temen kan hujan-hujanan masih kecil. Gue suka tuh nyari anjing kan. Soalnya di komplek-komplek perumahan dulu waktu gue masih kecil tuh gue di Bogor di perumahan rumahnya. Sekarang pindah ke Lampung. Gue suka ada nyari anjing gitu kan. Itu buat apa itu? Iya buat diheriin anjing di timbuk batu lah. Lagi jalan kejar, aku. Dan gitu kamu lari. Di sini kan juga ada anjing ya. Itu gimana? Masih ada rasa takut trauma nggak? Ya kalau sekarang gue udah gede segede gini mah anjing gak bakal takut lagi. Tapi di sini ya, anjing yang takut kita loh. Iya. Beda sama di kota gitu. Kalau di kota anjing rata-rata pada takut kita, pada berani kita gitu kan. Balik kalau sini pada takut cok seriusan gua. Soalnya itu di sini anjingnya juga anjing. Bukan anjing peliharaan, kalau anjing peliharaan mah merasa punya backingan kali ya. Enggak, mungkin anjing Ya, peliharaan itu- dikhususin buat jagain rumah. Hmm. Jadi dia lebih responsif kalau lihat Orang orang lain. atau objek lain yang mendeketin dia gitu. Benar juga cok. Langsung gua keluar mau jadi kan. Gue pengen ada pertanyaan nih deh. Iya. Kan Imam Syafi'i sama Imam Malik itu, Imam Syafi'i itu berguru ke Imam Malik ya. Iya, itu sering berguru. Nah, kenapa gitu? Malah jadi beda pemahaman gitu. Padahal satu guru. Padahal satu guru gitu. Nah, gue tuh masih mikir-mikir, kok bisa gitu? Enggak, itu kan enggak Imam Syafi'i itu gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Saling-saling nah. Oh, bertukar Iya, pikiran. pikiran. Nih ada ceritanya. Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Rezeki itu kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus kita cari. Kalau nggak kita cari nggak bakal dapat. Nah, kata Imam Maliki, enggak lah. Rezeki itu datang sendiri. Kata Imam Maliki kan. Soalnya nggak perlu dicari, rezeki datang sendiri pada orang yang tepat. Pulanglah mereka ke rumah masing-masing dengan pemikiran masing-masing, pendapat masing-masing. Nah, Imam Syafi'i kerja siangnya, metikin anggur, punya petani. Pak mau saya bantuin nggak? Bantuin lah kan dia metikin anggur.
metikin anggur semua tuh. Jatuh banyak kan? Digaji. Makasih ya Syafi'i. Makasih Pak I udah. Dulu ya. Makasih Pak I. Dibantu ini. Ini buat kamu anggur 3 ikat, 4 ikat gitu. Makasih Pak. Dapat anggur kan, senang ya Syafi'i. Pengen laporan lagi Mas Syafi'i ke Imam Maliki. Jalan ke rumahnya. Sampai rumahnya datang ke rumahnya. Baik gitu. Sombong banget Sama kan. Udah dapat pasti Di rumah ya best ya. Tapi sama-sama saya mengajarkan gitu kan. Jadi kan ada dalilnya misalkan kamu mengajarkan satu ilmu itu adalah guru kamu. Antara Imam Harfan bahwa mu'alimmu. Jadi dia pas ke Imam Maliki ngomong, nih gua habis kerja tadi nih, bantu petani dapat anggur, nih buat lo. Nah rezeki itu kita harus cari dengan bangganya kan ya Ustaz. Rezeki itu harus kita cari, kita usaha baru bisa dapat anggur ini. Nah kata Imam Maliki, ini buat lo nih kata Imam Syafi'i. Kata Imam Maliki, enggak lah rezeki gua nggak perlu dicari, ini anggur datang sendiri. Woi, makanya lo kadang misalkan lo lagi tidur tiba-tiba ada rezeki makanan datang gitu kan, Cuma bawa makanan. ada rezeki yang datang sendiri, ada rezeki yang harus kita cari. Nah dua-duanya benar nggak? Benar. Iya. Makanya suatu perbedaan itu adalah suatu anugerah kata para imam ulama dulu. Mungkin gini ya, memang rezeki itu sudah diatur, tanpa kita cari juga bakal ada. Ya. Cuman ketika kita lebih usaha untuk mencari rezeki, mungkin datangnya akan lebih banyak. Iya. Seperti itu. Iya. Nah. Ketika kita ingin mempunyai banyak rezeki yang lebih, gitu, kita harus usaha. Kita cari rezeki, maka akan datang lagi. Tapi ketika kita akan malas, ya rezeki yang dicatat oleh Allah udah ada, gitu. Udah segitu, gitu. Ya, kamu bakal pasti Ada lebihnya. Ya. Tapi ketika kita pengen lebih, ini menurut analisa gua aja, gitu. Lu harus usaha, gitu. Lu harus ini. Makanya orang-orang kaya itu ya usahanya ya lebih dari 8 jam kerja. Tapi bagaimana kayak misalnya ketika pengangguran ngelamar kerja, dia kan usaha cari loker kemana-mana dengan CV yang bagus, dengan potensi yang bagus, skillnya, gitu. Tapi tetap ditolak. Gitu. Itu gimana itu? Padahal dia udah usaha juga kan, kata lu itu kan usaha juga bisa dapat memperoleh rezeki yang lebih banyak. Kita tahu Allah itu adalah Tuhan yang sama yang tidak menghukummu ketika kamu berbuat dosa, dan Tuhan yang sama pula yang tidak mengabulkan doamu ketika engkau berdoa. Tidak langsung gitu. Jadi lu ketika berbuat dosa sekarang emang lu bakal langsung dihukum sama Allah? Enggak kan? Pasti beberapa hari, beberapa menit, beberapa jam. Sama. Kalau berdoa, usaha, gak bakal dikabulin sekarang. Bisa jadi tahun depan, tahun besok itu. Iya kayak kemarin gue wakiakan. Gue pernah puasa wakiakan kemarin tuh pas sama Agam kan. Itu gak ada nasinya gue lagi pokoknya. Gue mutih itu gak boleh makan yang bernyawa puasanya. Jadi Setiap ini ijazah dari guru gue dulu. Nah setiap beres sholat itu baca 25 wakiah gue sampai hari terakhir. Pas hari terakhir tuh pas Kamis malam Jumat habis maghribnya nggak boleh batal dulu puasanya, jangan dibatalin, lanjutin sampai 125 wakiah sama amaliyahnya. Amaliyahnya zikir, sholat puasa, gitulah banyak. Cuma riado kan, riado lah ulama yang dulu. Ini kan gue dari ulama Bandung berdua. Nah yang gue percaya, gue yakinin itu guru gue itu kaya, mobilnya 3, punya pondok, nggak dari bantuan pemerintah mana. Jadi hasil dia abi gue itu ngomongnya, abi nggak punya apa-apa, cuma punya ijazah ini yang abi yakinin dari kecil. Oh yaudah, ya lu tau kan padilannya wakiah apa? Kalau di Majmu Syarif tuh kitab yang segini ada Yasin, Waqiah, Tabarok. Padilannya barang siapa yang selalu ingat akan hari akhir, dia akan lancar terus rezekinya, diberi rezekinya, dimudahkan urusannya. Makanya kalau lu selalu ingat mati, lu pasti akan dibahagiakan di dunia. Makanya lu pura-pura aja ya. Besok mati. politik. Besok kiamat. Emang bisa tuh kayak gitu? Bisa. Kan kamu kan tahu pemikiran itu. Iya. Masa kita harus pura-pura gitu? Iya, maksudnya pura-pura gimana? Ya kan tadi dulu kan bilang kayak Oh ya bisa lah, bisa.
Bisa lah setting-setting dikit lah. Karena lu berdoa juga kan setting-settingan. Nah yang gue pertanyaannya, kan kita berdoa ya bertawakal ikhtiar belum dikabulkan, tapi kan Allah pernah ngomong Anda bidoni al-jibi, saya sesuai prasangka hamba. Misalkan lo negatif thinking, nggak bakal dapat, berarti nggak bakal jadi dikasih dong. Ya, tapi kalau positive thinking lah artinya ada rezeki. Selalu positive thinking makanya coba. Jadi mungkin ya ketika orang lama rezekinya udah bagus, Ya. Ini udah segala lengkap lah, itu dia melamar ke suatu perusahaan. Mungkin yang membuat dia tidak diterimanya itu ya karena lemah keyakinannya. Karena ketika kita, lu pernah gak sih mau nembak cewek lu ngerasa insecure? Iya. Oh, ya itu. Ya. Mungkin rasa insecure-nya itu loh yang membuat Ya, dia buat kurang dia. keyakinan terhadap suatu proses dia. Kadang ada orang yang coba-coba yakin gue keterima, padahal CV-nya ya gak bagus-bagus amat, tapi dia yakin. Nah dengan yakin itu Allah memberi kemudahan. Sekarang ini ya, Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada kita kecuali kita mampu gitu. Ketika kita kurang keyakinan, ketika kita akan melakukan suatu kerjaan itu pun kita pasti tidak akan maksimal karena kita kurang keyakinan, maka mempengaruhi. Makanya usahakan ketika kita ingin melakukan sesuatu kita yakin dulu. Baca bismillah. Ya, intinya meyakin sih. Yang paling penting itu keyakinan. Keyakinan. Sama di tasawuf juga kan. Kalau kita nggak punya keyakinan ke guru mursyid dan tasawuf. Kalau kita nggak punya keyakinan ke guru mursyid, mungkin kita nggak bakal bertorikoh sekarang. Ya menurut lu torikoh itu sendiri apa? Ihsan. Ada iman, Islam, ihsan. Kalau ihsan, menurut lu apa? Ya, menurut dulu. Ihsan apa? Ihsan. Ya, gimana? Lu gimana nih kan? Lu udah lama di sini, udah berapa tahun lu mondok sini ya? Bro, Lu udah ada tahun itu pada gua kan, sama dia doang. Sebenarnya lu tahu lah ihsan apa? Definisinya lah. Ya kalau lu kan, ihsan lu apa kan? Ya, Betul. kalau secara ini ya istilah ihsan itu semata-mata istilahnya ya kita sholat menghadap Allah, kita menghadap qiblat, tapi semata-mata kita menghadap Allah. Oh, Ihsan itu. kalau menurut gua iman itu kan ketauhidan tentang ketuhanan, ya, keyakinan. Kalau Islam itu tentang fikih, cara. Kalau ihsan itu praktek. Ya. Prakteknya ke prakteknya gitu. Kalau Islam apa fikih kan, cara sholatnya gini. Nah, ihsan itu bagian prakteknya. Cara sholat, jadi percuma lo sholat kalau misalkan hati lu nggak ingat ke Allah gitu. Ihsan diajarin kan. Nah, ihsan itu di mana nyarinya? Kalau Islam kan fikih itu nyarinya di kitab-kitab. Kalau ihsan nggak bisa di asal orang nyari di kitab-kitab. Lu misalkan baca buku nggak bisa, harus ada gurunya, ada ajaran, ada silsilah. Kalau lu nggak punya guru sama aja lu belajar ke setan. Gitu. Jadi kita harus punya guru mursyid, guru yang itu membimbing kalau kita. orang yang otodidak gitu, Ya, bagaimana orang yang belajar sendiri? ya kata lu kan belajar sendiri itu sama aja belajar ke setan. Gak ada gurunya. Jadi Kalau orang yang otodidak itu gimana? berarti dalam bentuk ihsan ini nih kan tadi keimanan, keyakinan dibungkusnya oleh tauhid, Ya. punya tauhid nih. Terus fikih, syariat, Ya. syariat nih, syariat dibungkusnya oleh fikih, ilmunya nih. Iya, Ihsan, ihsan ini dibungkusnya oleh toriko, tasawuf, tasawuf. Ya. Toriko mah suatu jalan, caranya, metodenya, intinya. Kalau orang belajar sendiri ya menurut gue ya, yang otodidak belajar, tergantung itu perlu nggak guru dalam ajaran tersebut. Kalau misalkan lu punya keyakinan ketuhanan, kan ini pertama ketuhanan konteksnya juga kan. Kalau lu berguru yang buku misalkan lu berguru keyakinan, misalkan lu berguru Kristiani, misalkan lu kan dulu Kristen kan, Wah, lu berguru keislaman tentang Allah, keyakinan berguru Islam, gak ada gurunya. Lu
Lu ngerti nggak? Paham nggak? Bakal paham nggak? Kalau nggak dijelasin dulu kan. Cara sholat misalnya, lu nggak ada gurunya, lu paham nggak? Ya paling lu ikut sholat. Ya kan? Lu dulu pernah nggak ngeliat orang pas masih kecil sampai lu baca apa? Iya. Ternyata subhanallah. Nah, baru tahu kan lu? Iya, itu katanya punya guru, Cok. Sama di Islam juga Toriko, kita punya guru, namanya guru mursyid. Dari agama udah jelas nih di pas pertama tentang Toriko itu gimana guru mursyid. Menurut lu sendiri, guru mursyid itu apa? Orang yang membimbing. Bimbing apa? Membimbing ke jalan yang benar. Berarti lu lagi tersesat nih. Terus ada guru mursyid, no lewat sana jalannya gitu. Iya. Lebih benar. Ya boleh sih, bisa masuk gue tuh. Kalau lu tuh? Bermusik. Ya, harus. Iya, orang yang membimbing kita kepada jalan Allah yang benar. Yang membimbing kita, mengarahkan kita jalan kepada Allah. Nah, ketika kita bertoliko itu kan metodenya. Kita jangan asal langsung masuk toliko nih. Kita belajar tasawuf. Nah, metodenya nih toliko. Nah, lu kayak gini, metode pembelajaran amalia. Nah, lu belajar metodenya, tapi gak tahu nih gurunya siapa. Kesesat gak lu? Salah pemahaman gak? Ketika lu ada yang harus dipertanyakan, lu mau menanya itu siapa kalau gak ada gurunya? Lu gak tahu nih gurunya siapa nih yang bikin metode ini. Nah, gitu. Kata gua, guru mursyid ini yang membimbing. Ketika kita sudah bertoliko, wajib kita mempunyai mursyid. Karena syaratnya bertoliko bermursyid. Karena yang membimbing metode amaliyah kita Bisa masuk. Kalau gua ya, guru mursyid itu guru toriko kan, yang menjadi pacuan orang umat. Bahkan Nabi itu, bahkan Nabi. Tapi nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, Nabi pernah ngomongnya, jika ada Nabi setelah aku, kau Ali, Sayyidina Ali. Nah ada engkau Ali, jadi Ali itu terusan Nabi. Nah, yang membawa ajaran Nabi Muhammad gitu. Kalau buat kita kan ada dua guru, satu guru ilmi, dua guru ruhi. Nah, kalau guru ilmi itu yang mengajari kita fikih, iman, Islam. Nah, kalau guru ruhi ini yang mengajarin kita ihsan. Ibaratkan lu naik kereta. Nah, enggak. Kalau orang yang sudah punya guru mursyid itu tadi ibaratkan lu naik kereta di gerbong yang ikut kereta jalan gitu kan. Tapi kalau lu mau punya guru, lu naik gerbong sendiri jalan. Kalau nggak lu jalan kaki dari sini tuh lama nggak? Lama ya. Tapi kalau lu udah punya guru toriko, guru mursyid yang ngebimbing ruh lu, yang ngejaga ruh lu. Nah, lu ibaratkan ikut gerbong kereta. Jadi lu ikut cepat, lu mau ke Indonesia, ikut cepat kan? Ke bawah cepatnya. Itu. Gue pernah dengar cerita Syekh Abdul Qadir dulu. Ini mau bukan di Markoba ya, atau di Markoba ada apa? Gue pada baca buku soalnya. Umatnya Syekh Abdul Qadir itu diangkat, mau dimasukin ke neraka. Kan dia kan ajarannya bener, kenapa bisa sampai masuk neraka? Itu yang pendosa. Dosa gimana? Kan dia kan sama-sama ini ikut Syekh Abdul Qadir. Iya, itu Syekh Abdul Qadir kan pendosa, mabuk, judi, sholat, terus apa lagi? Tapi dia ngamalin ajaran ini. Tapi ngamalin kan Enggak, sesuai keyakinan bahwa dia itu muridnya Syekh Abdul murid. Qadir. Nah, cerita aja. Dibawa ruhnya kan sama malaikat Jibril, mau dimasukin ke neraka. Dihalang sama Abdul Qadir. Ini si Abdul Qadir. Ini di misalkan tuh di langit berapa gitu ya. Lagi dibawa mau masukin neraka. Abdul Qadir di sini. Ngapain lu berhenti? Berhenti itu turunin dulu. Dihalang anjing malaikat. Masih Abdul Qadir. Kelas malaikat yang langsung Iya. marah. Ngapain? Turunin murid gue sekarang. Kata saya Abdul Qadir. Nah, siapa lu? Bilang dulu sama ke Allah kalau mau masukin dia ke neraka. Ya, makin baik balik kan malaikat dulu ke Allah. Ada. Kalau wah, coba kamu negosiasi sama Abdul Qadir gitu. Ya, soalnya Abdul Qadir ini kekasih Allah kan ya. Ya kamu negosiasi aja mau dibunuh neraka ini berdosa. Ya, baik.
Dia belum diturunin tuh buat gua. Pelontong aja mana gitu kan gitu ya. Kalau gua tendeng ya. makanya nanti kesana mereka. Lu mau dikeluarin lu dari surga. Kalau dia akhirnya aduh balik lagi loh. Yaudah lah turunin aja. Gak usah dikat. Diturunin lah mereka siapa tuh dia. Selamat itu siapa tuh itu gitu coba. Itu model keyakinan. Nah, modal keyakinan doang. Padahal dia berdosa. Jadi lu bisa kalau berdosa tak ada apa-apa. Karena udah ada yang nyelamatin lu nih. Nah. Tapi cantik juga. Oh iya, itu juga. Balik lu. Kebenaran dulu guys. Iya, soalnya itu kan cerita ulama kan itu. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa yakini. Mungkin orang ya karena dia membuat dosa karena mungkin karena ketidaktahuannya. Iya. Mungkin bisa dikategorikan mungkin dia melakukan dosa atau tidak melakukan amalia. Ya hanya sebatas tahu dan yakin. Nah, gue mau nanya nih kalau gue kan, kan kita udah tahu ya. Gimana kalau kita nggak ikut amalia? Gue sering kan kita zikir gitu atau kita balik. Karena sering kodok terus gue nggak kodok. Apa itu berarti dosa buat gue? Ini ya menurut gue ya nyambung nih ke pembahasan yang tadi ya. Yang karena menurut lu karena keyakinan aja modal keyakinan, tapi seorang ini bisa diselamatkan oleh si Abdul Qadir. Mungkin faktor karena ketidaktahuannya kan, keilmuannya mungkin. Kita juga kan belajar toriko, belajar tasawuf harus ada ilmunya, ilmu amalia, amal ilmiah. Nah itu harus suatu komponen yang harus lengkap gitu lah. Nah kita ketika kita udah tahu ilmunya, kita mempelajari amalia mursidnya, amalia torikonya yang harus diamalkan apa aja. Ya kita harus dicantumkan gitu kalau kita mau ikut. Jangan mentang-mentang kita tahu cerita tadi kita menyepelekan. Nah hal yang menyepelekannya inilah yang dipermasalahkan. Berarti kita menyelewengkan ajaran gitu. Ketika kita sudah tahu ya kita amalkan, wajib kan? Kalau kita sudah tahu mempelajari wajib diamalkan. Ya. Nah jadi PR zaman sekarang itu kenapa? Orang-orang yang sudah tahu. Ya karena ada suaranya kan. Sudah tahu ilmunya, tapi tidak mengamalkan. Oh iya. Coba cek lagi itu ada suaranya nggak itu? Hah? Ada suaranya sih? Ada nggak? Tidak ada. Ada. Kamu perlu deh ya. Kan nggak bisa di kurangi bisikan pakai gitu. Ya, jadi gitu ya, guys. Menurut gua buat pembahasan apa tadi namanya kita udah membahas aja sih tasawuf ya. Tasawuf dari Imam Syafi'i sesi terakhir lah. Jadi gua mau ngasih ya buat lo kalian yang enggak nyalurin ilmu secara tidak langsung lewat kata-kata kalian. Jadi gua mau nanya kalau ya sesuai di apa dakwah digital. Ya, mau lagi dakwah digital kan penting juga kan buat kita ya. Kalau kita nggak ngerti digital itu mau dakwah gimana? Di era sekarang belum bisa Belum berteknologi. Iya coy, itu benar banget. Era teknologi pakai semua pakai handphone, nggak ada tuh yang bilang handphone. Nah, Jarang. jarang. Kalau nenek gua aja sekarang HP-nya udah Android, dari Android. Soalnya masih gaptek. Nggak teknologi. Anak 3 tahun aja udah buka media sosial. Iya coy, kalau enggak nangis ya. Tapi Bahkan kalau menurut akun yang menurut gua itu bahaya. Anak sekecil itu bertarung dengan HP. Anak sekecil itu berkelahi dengan HP. Ya, menurut lu bahaya gak sih anak kecil megang HP? Bahaya sih, bahaya. Lu emang pas kecil megang HP? Boro-boro. Umur lu 3 tahun, 5 tahun sampai TK? Enggak kan? Iya, jadi masa kecil itu emang indah coy. Asik gua. masih main Dia main lapangan, kelereng, bola, layangan. Jadi secara tidak langsung masa kecil anak zaman sekarang tuh dirampas oleh HP ya. Iya coy. Oleh dunia maya. Jadi pengetahuan-pengetahuannya akan hal-hal dunia main di luar itu kurang gitu ya. Iya sih. Jadi kalau menurut gue ya, anak kecil itu jangan dikasih HP sampai umurnya mencukupi.
emang butuh ketika lu masuk SMA gitu kan, SMP misalkan ada kuliah online gitu kan, sekolah online, baru lu boleh beli HP. Kalau gue SD mah aja gak perlu dikasih HP cok, suruh main aja main, jadi punya pengalaman cok di luar itu. Bahwasanya kerasnya dunia ya kan, dunia yang keras itu gak semua bakal gampang menggunakan HP lu gitu kan. Tadi lu pas masih kecil main HP, main game aja, bocah sekarang. Iya, gue punya adik kan, adik gue masih SD nih, kelas 3 SD, ngecek ke gue aja, banyak katanya gue. Ini orang kenapa? Bahkan adik gue pun yang kelas SMP nih, gue jarang banget pegang HP walaupun ada HP nih. Dia pun udah punya HP pribadi, sering main walaupun dia tuh apa ya mainnya emang tiap minggu sekali. Iya, makanya kita pentingnya dakwah digital ini biar kalau ada anak kecil main HP kita bisa kasih edukasi gitu. Bener gak sih? Bener. Iya, kasih edukasi biar mereka nggak terlalu kecanduan HP. Iya. Biar mereka punya keyakinan pembelajaran dari HP tersebut. Nah, sayangnya dari HP juga banyak yang membodohkan, kayak tung sahur gitu kan. Oh iya. Remaja-remaja kayak gitu ya. Remaja itu kan membodohkan masyarakat, membodohkan anak bangsa yang harusnya mereka jadi seorang dokter, seorang profesor yang pintar, malah dibikin bodoh dia sama anomali-anomali tersebut ya kan. Tung sahur, ya siapa yang menyelamatkan negara tentu aja. Berarti hal terpenting bagi kita nih ya, karena pembelajaran jauh digital ini, kita juga harus lebih mempelajari dan menguasai dakwah digitalisasi gitu. Iya. Agar kita bisa mengelola digitalisasi ini dengan benar. Iya. Baru kita bisa memberi edukasi terhadap masyarakat tentang digital ini gitu. Ya. Bahayanya digital. Lu jadi terhadap anak kecil. Iya, bener sih. Dakwah digital lu harus tahu cara editing, konten yang bagus gimana, posisi, cara ngomong sama cara suasana gitu. Itu kan ribet ya. Dan lokasi ya buat pertanyaan. Itulah ya buat dakwah digital. Jadi kita udah tuh, iman kita udah tadi kita tahu ya. Islam kita tentang fikih, Islam kita tentang tasawuf. Lengkap ya? Lengkap. Ya, itulah kalau dari gua ya. Gua mau pulang dulu. Ya, sekian dari gua. Assalamualaikum ya. Berarti lo lanjutin aja dulu berdua. Jadi gua. Jadi ini udah selesai. Udah selesai. Oke, mungkin cukup segini ya pembicaraan kita walaupun agak kesana kesini mungkin ya. Oke, mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu dong. Fotoin dulu dong. Woi.